di sini. Gimana kabar teman-teman semua? Saya harap semuanya tetap sehat meskipun di sekitar kita masih ada virus corona. Tetap jaga kesehatan, hindari berkerumun, jaga jarak 1-2 meter ketika bertemu dengan orang lain dan tetap menggunakan masker ketika keluar dari rumah dan jangan lupa cuci tangan. Setelah beberapa lama kami tidak mengupload video tentang penyakit dan solusi, akhirnya kami bikin video lagi. Ya, memang video kali ini bukan atau tidak membahas penyakit dan solusi, tapi tidak kalah pentingnya ya, karena video ini akan berkaitan dengan keseharian kita, dengan gelombang yang selalu kita rasakan. Ya, gelombangnya tidak kita lihat tapi kita rasakan. Gelombang apakah itu? Ya, gelombang suara. Seperti judul video ini, kita akan mengukur bagaimana gelombang suara itu kita terima dan menggunakan alat pengukuran seperti apa yang baik, serta juga akan membahas tentang frekuensi serta waktu atau rentan waktu yang baik untuk setiap frekuensinya. Ya, karena gelombang suara ini dapat dihantarkan oleh banyak molekul ya, seperti benda padat, kemudian udara, bahkan air juga sebenarnya bisa mengantarkan suara. Walaupun suara yang akan didengar melalui medan air itu akan lebih mendem suaranya atau lebih terhambat. Dan tahu nggak sih kalau suara itu ternyata bisa merusak indera pendengaran kita kalau frekuensi yang kita terima atau yang diterima oleh telinga kita itu terlalu tinggi dengan waktu yang terlalu lama. Dan ya, itu memang benar. Memang ketika semuanya berlebih ya, tidak hanya suara, ketika semuanya dalam hal ini suaranya berlebih yang kita dengar, baik itu frekuensinya atau dalam waktu yang lama, akan merusak indera pendengaran kita yang menyebabkan tuli dan gangguan pendengaran lainnya. Lalu gimana sih cara kita tahu frekuensi yang tepat dan waktu yang tepat setiap frekuensinya? Oke, kali ini kita akan membahas suatu teknologi dalam satu aplikasi yang dapat menghitung frekuensi atau gelombang suara yang ada di sekitar kita, yaitu Soundmeter. Aplikasi ini bisa memberitahukan kita atau memberi informasi kepada kita tentang frekuensi suara yang ada di sekitar kita. Dan bukan hanya itu, aplikasi ini bisa menginformasikan kita tentang frekuensi tertinggi dan frekuensi terendah, bahkan bisa menghitung rata-rata frekuensinya. Oh iya, frekuensi, kalau ada yang belum tahu frekuensi itu apa ya, frekuensi suara adalah banyaknya jumlah gelombang suara yang dihasilkan atau dihantarkan dalam satuan waktu. Dan oke, kita langsung ke aplikasinya. Langsung aja kita akses ke aplikasinya. Kalau teman-teman belum punya aplikasinya, teman-teman bisa langsung buka di Play Store. Nah, setelah Play Store-nya terbuka, langsung bisa diketikkan di kolom pencarian Soundmeter. Nah, teman-teman bisa langsung download atau unduh aplikasinya yang di atas, yang di paling atas itu. Dan karena kami di sini sudah punya, langsung kita buka saja. Nah, tampilan awalnya pasti akan meminta teman-teman untuk mengizinkan aplikasi ini mengakses mikrofon dari handphonenya teman-teman, sehingga bisa merekam suara dan bisa membaca frekuensi suara yang ada di ruangan atau di sekitar teman-teman semuanya. Kita aktifkan saja atau kita izinkan, dan setelah kita izinkan akan seperti ini interface-nya ya. Kita bisa melihat jarumnya di situ menunjukkan seperti speedometer ya, kita tahu berapa desibelnya, dan yang angka di tengah ini menunjukkan angka yang ditunjuk oleh jarum yang bergerak itu. Di sini juga kita lihat ada frekuensi minimal yang diterima oleh handphone kita dan ada frekuensi maksimal yang diterima oleh handphone kita juga. Dan untuk nanti kita bisa menginterpretasikan
frekuensinya seperti apa ya, kita lihat yang di tengah itu yang average atau rata-rata frekuensinya. Setelah kita lihat frekuensinya, kita tahu frekuensinya ya, kita bisa menginterpretasikan. Setelah di sini kita tahu frekuensinya, dan di sini frekuensinya 45 sampai 44 ya, antara 44 sampai 45 desibel. Nah, untuk kita mengetahui berapa dan kita bisa mengetahui cara menginterpretasinya, kita tentu harus punya patokannya. Nah, di sini ada tabel waktu pajanan yang diizinkan oleh Kepmenaker di wilayah kerja seperti di pabrik atau di home industry. Untuk intensitas pajanan maksimal atau dBA-nya ada di 85 desibel dengan waktu pajanan per hari maksimal 8 jam per hari. Tentunya semakin besar intensitas pajangannya, akan semakin sedikit pula waktu yang dimaksimalkan oleh telinga kita untuk menjaga kesehatan telinga kita juga. Ya, di sini ada tabelnya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kalau kita lihat dari average atau dari rata-rata hasil pengukuran kita pada saat ini, kita berada di bawah intensitas pajanan maksimalnya, dan itu menandakan bahwa intensitas seperti ini atau frekuensi suara di bawah 85 desibel itu baik untuk telinga kita dan dapat kita dengarkan dengan waktu lebih dari 8 jam karena ada di bawah dari tabel waktu pajanan yang diizinkan oleh Kepmenaker nomor 51 tahun 1999. Oke, demikian informasi yang dapat kami sampaikan kepada Anda. Semoga informasi yang dapat membantu. Kalau ada pertanyaan langsung tuliskan di kolom komentar. Klik like kalau Anda suka dan dislike aja kalau nggak suka. Saya Daru, sampai jumpa di video selanjutnya.